Hai, halo semua. Kembali lagi dengan Mister Broto di sini. Oke, bagi sekalian yang belum mensubscribe channel Mister Broto, kalian bisa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa klik tombol loncengnya. Bagi kalian yang sudah mensubscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, ada baiknya kalian klik tombol subscribe dan juga klik di tombol loncengnya supaya kalian bisa mengikuti video yang akan Mister bagikan tiap harinya. Oke, untuk kalian yang sudah subscribe, maka kali ini akan Mister berikan materi tentang pelajaran bahasa Indonesia, yaitu materi tentang ini dia. Hai, apa kabar semuanya, fisik? Semoga sehat selalu ya. Baik. Hari ini kembali kita bertemu lagi secara daring atau online. Di sini akan Mister berikan penjelasan tentang karakteristik puisi dan prosa. Sebelumnya kalian sudah pernah Mister jelaskan bukan? Karakteristik puisi dan prosa di dalam kelas. Oke, di sini kita akan ulangi lagi ya. Mungkin ada beberapa dari teman kalian yang masih belum paham ataupun yang waktu itu tidak sempat hadir atau tidak masuk sekolah. Jadi di sini Mister akan ulangi kembali materi tentang karakteristik puisi dan prosa. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Oke, bisa kita mulai pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah pembelajaran berlangsung, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi karakteristik puisi. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik prosa. Yang ketiga, peserta didik mampu memahami karakteristik puisi. Yang keempat, peserta didik mampu memahami karakteristik prosa. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi kita pada hari ini adalah tentang karakteristik puisi dan prosa. Oke, lanjut. Kita ke definisi puisi. Nah, bagi kalian masih ada yang ingat tidak tentang definisi puisi atau arti dari puisi tersebut? Coba diingat-ingat lagi. Nah, kalau masih ada yang lupa, di sini Mister akan ingatkan ya, bahwa definisi puisi itu adalah puisi bisa diartikan sebagai suatu karya sastra yang berasal dari ungkapan atau curahan hati penyair. Ya, itu tadi definisi dari puisi. Sedangkan karakteristik puisi itu sendiri adalah puisi memiliki beberapa karakteristik seperti menggunakan bahasa yang singkat dan padat, serta dituangkan dalam bentuk bait-bait, bersifat konotatif dan imajinatif, serta ambiguitas atau memberikan banyak penafsiran. Baik, di sini Mister akan jelaskan bersifat konotatif dan imajinatif. Itu artinya adalah puisi berarti memiliki kata yang bukan makna sebenarnya. Jadi puisi itu di dalamnya menggunakan kata yang bukan makna sebenarnya. Contoh, di dalam puisi pemilihan kata atau diksi oleh-oleh itu tidak digunakan, melainkan menggunakan ungkapan buah tangan. Nah, seperti itu ya. Buah tangan itu sendiri bukan makna sebenarnya atau makna konotasi. Sedangkan ambiguitas itu adalah memiliki makna lebih dari satu atau memberikan banyak penafsiran. Ya, di sini kita akan membahas tentang karakteristik puisi baru. Ya, puisi baru itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri sebagai berikut. Beberapa karakteristik puisi baru adalah karyanya yang padat karya, ya, atau karyanya yang padat makna,
Selain itu, puisi baru banyak menggunakan kata konotasi dan kata-kata indah. Itu ya. Jadi puisi baru juga masih menggunakan kata konotasi. Puisi baru biasanya ditulis dalam bentuk monolog, bukan paragraf. Ya, namanya juga puisi kan ya anak-anak, kalian tahu kalau puisi itu bentuknya itu bukan paragraf, melainkan dia monolog. Monolog itu apa, Mister? Monolog itu adalah dialog satu arah, jadi hanya seperti ceramah belaka seperti itu. Puisi ini bentuknya itu bukan paragraf, tapi dia berbentuk bait. Ya, ingat itu. Itu tadi puisi atau karakteristik dari puisi baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa nih? Yo, ingat-ingat. Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang prosa. Definisi dari prosa ada yang tahu? Nah, di sini Mister kasih tahu ya. Prosa adalah jenis tulisan yang dibedakan dengan puisi sebab variasi ritme yang dimiliki oleh prosa itu lebih besar dan bahasanya yang sesuai dengan arti leksikalnya atau sesuai dengan arti kebahasaannya. Kata prosa berasal dari bahasa Latin yang artinya terus terang. Itu ya definisi dari prosa. Ayo kita lanjut lagi ke karakteristik dari prosa. Nah, karakteristik prosa ini memiliki ada 7 atau sekitar berapa gitu ya karakteristik atau ciri dari prosa. Perhatikan baik-baik di sini. Di sini akan Mister beritahu karakteristik dari prosa itu sendiri. Yang pertama, bentuk bebas. Prosa memiliki bentuk yang tidak terikat bait, rima, baris. Bentuk prosa umumnya dalam bentuk rangkaian kalimat yang membentuk paragraf-paragraf. Nah, itu seperti hikayat, dongeng tambo, dan lain sebagainya. Yang kedua, bahasa. Bahasa dalam prosa dipengaruhi oleh bahasa lain, baik itu bahasa Melayu maupun bahasa Barat atau bahasa Inggris ya. Yang ketiga, tema. Prosa memiliki tema sebagai dasar masalah yang akan dibahas, yaitu istana sentris maupun masyarakat sentris. Jadi temanya di sini tema tentang kerajaan biasanya, tema tentang kerajaan dan juga masyarakat atau tema kemasyarakatan seperti kehidupan sosial di masyarakat. Yang keempat, karakteristiknya yaitu perkembangan. Perkembangan prosa dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat yang statis maupun dinamis. Maksudnya di sini adalah perkembangan prosa itu sendiri bergantung dari perkembangan masyarakat yang secara berjalan seiring berjalannya waktu gitu ya. Ketika zaman sudah kepada zaman modern, maka prosa itu juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi prosa bisa menjadi prosa modern seperti itu. Yang kelima, karakteristiknya yaitu pengarang. Prosa memiliki pengarang atau memiliki nama pengarangnya, baik yang diketahui ataupun tidak. Yang selanjutnya, cara penyajian. Prosa dapat disajikan baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Karakteristik selanjutnya yaitu pesan atau amanat. Prosa memiliki pesan moral yang akan disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Selanjutnya, urutan peristiwa atau kejadian. Prosa memiliki alur jalan cerita dalam menggambarkan suatu kejadian, baik itu alur maju, mundur, maupun alur campuran. Selanjutnya yaitu tokoh cerita. Dalam prosa menggunakan tokoh, baik itu tumbuhan, hewan maupun manusia yang diceritakan di dalamnya. Yang terakhir adalah latar atau setting. Dalam menceritakan suatu kejadian dalam prosa menggunakan latar, baik itu latar waktu, latar tempat maupun latar suasana. Oke, itulah tadi ciri atau karakteristik dari puisi dan prosa. Apabila kalian masih belum memahaminya, bisa kalian replay lagi ucapan Mister ini ya. Jadi kan lebih gampang untuk kalian bisa ulang dan ulangi lagi sampai kalian paham dan mengerti. Nah,
Simpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini adalah kita hari ini membahas tentang karakteristik puisi dan prosa. Puisi itu sendiri, khususnya puisi baru, dia tidak terikat dengan bait-bait, ya. Sedangkan karakteristik dari prosa itu intinya dia berbentuk seperti karangan. Kalau kalian sering baca cerpen itu ya, nah seperti itulah prosa. Jadi prosa itu memiliki tokoh cerita dan juga latar atau settingnya, latar atau tempat kejadian seperti itu ya. Jika kalian belum paham, bisa kalian kontak langsung ke WhatsApp Mister. Kalian bisa tanya WhatsApp Mister ke form teacher kalian, bisa kalian tanya untuk sekedar diskusi secara langsung melalui chat pribadi. Oke. Terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya. Apabila Mister terdapat kesalahan, maka Mister mohon maaf. Sekali lagi, Mister ingatkan kepada kalian untuk tetap selalu jaga kesehatan dan harus berpikir positif. Sekian dari Mister, sekali lagi salam literasi. Bye bye. Nah, itulah tadi materi yang sudah Mister Broto berikan kepada kalian. Semoga materi-materi yang sudah Mister berikan kepada kalian dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sekali lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik tombolnya dan juga klik tombol loncengnya. Oke, apabila video ini sangat bermanfaat, baiknya kalian men-share video ini ke teman-teman kalian supaya channel Mister Broto bisa ramai pengunjungnya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga bermanfaat dan kita akan ketemu pada lain kesempatan dengan materi yang berbeda. Oke, bye-bye.